Halo, salam jumpa pemirsa, selamat malam, apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu mari kita selalu menata pikiran kita agar kita selalu menjadi pribadi yang selalu positif. Ya pemirsa Dama TV, tema manajemen kali ini adalah meraih kebahagiaan. Tentunya setiap manusia ingin bahagia. Nah, ini langkah-langkahnya seperti apa? Untuk membahas tema tersebut, kali ini sudah hadir di studio Dama TV yang terhormat Bapak M. Jayusman SHMM selaku Presidium MLKI Jawa Timur. Kemudian juga beliau merupakan tuntunan Kota Malam Sabto Darmo, Ketua Persada. Langsung saja saya sapa. Selamat malam. Selamat malam, Rahayu, salam waras. Salam waras. Ya. Selanjutnya di sebelah Bapak Jayusman ada Bapak Andi Heru Darpito ST selaku Presidium MLKI Kota Malang, Ketua Persada Kota Malang. Ya. Selamat malam. Selamat malam Mbak Nirsa. Ya. Selamat malam pemirsa Dama TV. Salam waras. Ya. Bagaimana kabarnya Bapak Jayusman dan juga Bapak Andi? Wah, baik-baik. Kita kondisi fit, seger waras. Seger waras selalu ya. Puji Kalau Bapak syukur. Andi? Iya. Sehat dan penuh semangat, Pak. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih kesekian kalinya sudah hadir di Dama TV, Bapak, untuk memberikan pencerahan kepada pemirsa Dama TV terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu meraih kebahagiaan. Bapak, setiap manusia itu pasti inginnya dalam hidup mencapai sebuah kebahagiaan, Bapak ya. Namun sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, arti dari kebahagiaan itu apa? Bisa Bapak Jayusman atau Bapak Andi terlebih dahulu? Monggo. Iya. Kebahagiaan itu sifatnya tidak permanen. Kebahagiaan itu tercermin dari raut wajah, sanubari, dan pikiran. Dan kebahagiaan itu kadang-kadang juga bersifat sesaat. Dalam bahasa Sabta Dharma itu istilahnya anyokro manggilingan. Jadi kebahagiaan itu tidak kekal. Kebahagiaan itu kekal kalau kita sudah di alam langgeng atau di surga dengan perilaku yang baik ketika kita di dunia. Itu kebahagiaan kekal. Tapi kebahagiaan yang ada di dunia ini adalah kebahagiaan ketika kita meraih prestasi, lulus dari ujian dan lain sebagainya. Itu merupakan kebahagiaan salah satunya. Tapi setelah itu 10 menit, 1 jam sudah hilang lagi kebahagiaan. Kita temui permasalahan yang lain. Berarti tidak ada yang abadi, Bapak? Tidak ada yang abadi, menurut pendapat saya. Iya, Bapak. Kalau Bapak Andi sendiri bagaimana? Jadi, arti kebahagiaan? Arti dari kebahagiaan itu adalah respon positif yang kita terima, sehingga membuat hati kita senang, hati kita berbunga-bunga, hati kita merasa bahagia, sehingga jiwa kita itu merasa tentram dan ayem. Itu kebahagiaan yang kita terima dari luar. Seperti itu, Mbak. Kalau kebahagiaan dalam hidup menurut Bapak Andi? Kebahagiaan dalam hidup, maka kehidupan yang kita rencanakan, yang kita jalankan itu akan mendapatkan hasil sesuai yang kita inginkan. Maka kita akan mengalami kebahagiaan hidup tersebut. Kita bisa dekat dengan Tuhan, itu kita akan merasa tentram dan bahagia, Mbak. Karena hal-hal yang akan kita lakukan itu akan terbimbing dengan sendirinya manakala kita sudah dekat dengan Yang Maha Kuasa. Sehingga kita akan mengalami suatu kebahagiaan batin, kebahagiaan dalam diri kita secara otomatis itu, Mbak. Untuk kebahagiaan ini perspektif atau pandangan orang itu beda-beda ya untuk mengartikan suatu kebahagiaan gitu ya. Kalau yang disampaikan Bapak Andi tadi, kebahagiaan itu kita bisa dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa begitu ya Bapak ya. Namun kalau misalkan dalam arti lain kebahagiaan yang menurut orang lain itu apa Bapak selain kita dekat dengan Tuhan begitu? Bisa dijelaskan? Ya. Kebahagiaan itu kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan sesuai, kita bahagia sekali.
Contohnya kalau kita membangun rumah tangga sesuai dengan rencana kita, sandang, pangan, papan itu cukup. Jadi apa yang kita harapkan itu ternyata tercapai, kita bahagia, kita tentram. Kita melihat anak kita lulus dari ujian sekolah dasar, sekolah menengah, dan sebagainya, kita bahagia. Artinya apa yang kita cita-citakan terhadap anak kita itu terwujud. Dia lulus dengan nilai yang sempurna umpamanya. Kita bahagia. Nah itu. Dan kemudian kalau kita dapatkan pekerjaan, kita selesaikan dengan baik, tanpa ada celah, tanpa ada cacatan dari pimpinan, kita merasa bahagia. Berarti kita mampu untuk bekerja dengan baik. Kita bahagia. Itu. Gitu ya. Tadi saya juga sependapat Bapak dengan Bapak Andi bahwa kebahagiaan itu bisa dekat dengan Tuhan ya. Karena itu lebih kekal ya dibandingkan meraih sesuatu kepuasan gitu ya. Itu secara jasmani ya kan. Secara jasmani. Begitu. Kalau secara rohani, secara spiritual, yaitu tadi pendekatan kepada Yang Maha Kuasa itu ketika kita berdoa memohon sesuatu kemudian dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, kita bahagia sekali, kita bersyukur kepada Allah Yang Maha Kuasa. Contoh yang paling konkret adalah ketika kita mohon agar sakit kita sembuh, agar kita dapatkan rezeki tanpa dinyana apa yang kita harapkan terwujud. Itu kebahagiaan yang kekal dari Allah Yang Maha Kuasa. Pemberian kanugrahan itu dari Yang Maha Kuasa. Gitu. Ya. Bernafas itu juga. Nah, spiritualismenya di situ. Jadi ismenya itu berarti edukasi ke sana. Jadi kepercayaan, keyakinan pada diri sendiri untuk bahagia itu memang jalannya macam-macam, tetapi itu kita terima dari Yang Maha Kuasa itu yang seperti tadi saya katakan. Kalau menurut ajaran Sabta Dharma bagaimana Bapak arti kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu dalam arti di dalam ajaran Sabta Dharma adalah ketika kita bersujud, ketika kita menekung, ketika bersemedi dan sebagainya. Kemudian apa yang kita rasakan di dalam pribadi kita terwujud, kita bahagia. Itu seperti itu. Contoh yang paling konkret adalah ketika kita dalam batinnya rohani kita menyebut asma Allah. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil, itu ada gaung tersendiri dalam pribadi kita. Itu bahagianya bukan main. Kalau sebongkah emas itu kita ibaratkan tidak ada apa-apanya selain rasa yang kita terima dari Allah yang Maha Kuasa tadi. Karena sifat Agung, Rohim, Adil ini mempunyai dalam Sabta Dharma ini punya rasa tersendiri. Jadi kalau kita menyebut nama Allah itu atau asma Allah itu dengan Allah yang Maha Agung, mana yang terasa itu? Kemudian Allah yang Maha Rohim, mana yang terasa? Allah yang Maha Adil, mana yang terasa? Itu ada dalam tataran Sabta Dharma. Balung, sumsum, kulit. Artinya kalau kita agung itu terasa di daging, rohim itu di sumsum, adil itu di kulit, itu ada di situ. Dan itu kebahagiaan tiada terhingga, karunia, kanugrahan dari Allah yang Maha Kuasa, bahwasanya apa yang kita sebut tumus terjadi wujud itu. Iya, itu. Bapak. Nah, kalau untuk ciri-ciri orang yang sebetulnya bahagia itu seperti apa? Saya ke Bapak Andi ya, Pak ya. Ciri-ciri orang yang bahagia itu orang itu akan hidupnya tenang, Pak. Tenang, ayem, dan tentrem. Jadi dia tidak menginginkan hal-hal yang berlebih. Apa yang diterima, apapun itu dia syukuri. Apa yang dia rasakan, baik ataupun buruk, dia akan selalu bersyukur. Itu kebahagiaan di dalam dirinya sudah terpenuhi. Jadi memang di dalam Sabta Dharma itu kebahagiaan akan terwujud ketika warga tersebut sudah melakukan sujud dengan benar. Maka setelah selesai sujud dia akan merasakan ayem, tentrem jiwanya. Berarti dia sudah bahagia secara batin. Gitu, ya. Secara lahirianya ya apa kata nanti semua akan akan dibimbing, akan diarahkan oleh Yang Maha Kuasa sing maringi urip
seperti itu. Gitu. Jadi kalau dalam ajaran Sabta Dharma itu kebahagiaan itu bisa menerima begitu ya, menerima segala sesuatu pemberian. Jadi warga Sabta Dharma itu tidak kemerungsung, Mbak. Tidak kemerungsung artinya tidak selalu menggebu-gebu, selalu memaksakan diri untuk mencapai sesuatu dengan secepat-cepatnya. Tetapi sesuatu itu akan tercapai dengan bimbingan dari Yang Maha Kuasa. Itu yang dijalankan di dalam ajaran Sabta Dharma. Jadi kita menjalankan sesuai apa yang ada. Hiduplah prasojo apa adanya seperti itu. Tapi kadang-kadang karena di masyarakat begitu ya Bapak ya, adanya media sosial gitu, kita melihat sesuatu itu yang indah-indah gitu ya, berlebihan. Jadi ada rasa atau keinginan hawa nafsu begitu yang ingin seperti itu begitu Bapak ya. Tapi mohon dijawab nanti Bapak ya, setelah yang satu ini tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind pemirsa, bersama saya Nisha Naila, Bapak Jayusman dan juga Bapak Andi membahas tema yaitu meraih kebahagiaan. Ya, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tadi saya ke Bapak Andi, pertanyaan saya yang tadi sempat terpotong ya Bapak ya. Jadi fenomena yang terjadi zaman sekarang itu kita melihat segala sesuatu melalui dunia maya khususnya begitu, melihat kemegahan, kemewahan begitu ya Bapak ya, sehingga orang lain itu terpancing untuk ingin seperti itu gitu. Sedangkan ajaran Sabta Dharma yang saya simak tadi di Bapak Andi tadi menjelaskan bahwa ada adem, tentrem begitu ya, jauh dari kata itu ya Bapak ya, kalau saya lihat begitu ya. Nah itu bagaimana kita menyikapi hal tersebut Bapak, khususnya anak muda begitu. Kalau anak muda itu kan masih ingin banyak keinginan, macam-macam begitu Pak ya. Nah itu menurut Bapak Andi bagaimana? Iya, memang keinginan itu tidak lepas dari sifat manusia Mbak ya. Tapi keinginan itu harus terkendali. Artinya terkendali ya sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Jadi tidak istilahnya itu memaksakan diri harus seperti ini, ternyata dia tidak mampu. Nah, apabila keinginan tersebut sudah terpenuhi dengan apa yang dia dapat, meskipun tidak sesuai dengan ekspektasi ya yang dia inginkan, dia tetap harus bersyukur di situ. Dia harus mensyukuri bahwa ini mungkin saya dapatnya masih seperti ini, ya tidak apa-apa, harus disyukuri karena dan itu akan membuat dia bahagia secara nggak langsung karena dia sudah bersyukur dengan apa yang dia dapatkan. Seperti itu. Iya, jadi intinya mensyukuri Bapak ya. Iya, mensyukuri. Ada walaupun fenomena yang terjadi di media sosial, dunia maya, atau mungkin di lingkungan kita sehari-hari gitu, kok enak ya hidupnya gitu kadang-kadang ya Bapak ya. Kok saya nggak seperti ini, kan ada timbul perasaan seperti itu. Kalau bahasa anak muda itu insecure gitu. Iya, insecure. Ini Bapak Jayusman bisa menambahkan. Jadi begini, kalau kebahagiaan itu harus kita edukasikan kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita, putra-putri kita melalui contoh-contoh kehidupan. Contoh konkret adalah ketika anak kita menginginkan sesuatu yang berlebih. Kemudian kita berikan gambaran bahwasanya di bawah kita itu masih ada saudara kita, tetangga kita, teman kita yang hidupnya di bawah kita, tetapi dia tidak menuntut apapun terhadap yang dia inginkan. Satu itu. Yang kedua, kita contohkan bahwasanya penghasilan Bapak itu cuma sekian. Mana mungkin bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan dengan harga yang mahal. Gitu. Dan kebahagiaan itu tidak hanya berupa fisik, tidak. Tapi non fisik pun juga bisa. Contoh paling konkret adalah ketika kita menolong seseorang, kemudian yang kita tolong itu merasa senang, berhasil, itu adalah salah satu kebahagiaan buat diri pribadi kita. Contoh paling konkret adalah ketika kita melihat orang amen dengan pakaian yang agak lusuh, dengan anaknya yang masih kecil berjalan siang hari. Dan kita dalam hati, dalam batin tuh, dalam pikiran juga,
seperti ini kondisinya, kita bantu yang bersangkutan, kita berikan sesuatu yang bersangkutan, dia berterima kasih kepada kita, itu kebahagiaan buat kita. Ya, jadi menolong orang lain itu juga kebahagiaan. Nah, salah satunya itu. Jadi tidak hanya secara fisik, secara batin pun kita mampu untuk membagi kebahagiaan ini dengan sedikit anggaran, sedikit dana, sedikit santunan. Ini sangat menyentuh. Ya. Jadi dengan menolong orang lain itu bisa menjadikan diri kita lebih bahagia. Bahagia. Gitu ya. Memberi begitu Bapak ya. Berbagi rasa. Berbagi rasa. Gitu. Nah tadi juga yang disampaikan Bapak Jasman bahwa segala sesuatu itu bermula dari orang tua juga ya. Mendidik anaknya, ada dari segi parenting gitu atau pola asuh Bapak ya. Agar anak itu tumbuh menjadi anak yang selalu bersyukur gitu ya maksudnya Bapak Jasman. Begitu ya. Begitu. Jadi ini merupakan satu edukasi saya katakan tadi, agar anak itu mampu mawas diri dan tidak terlalu terus menghadap ke atas, tapi juga bisa melihat ke bawah dan samping, kanan kiri. Oh, ternyata saya lebih bersyukur dapat orang tua, dapat keluarga yang serba cukup, dalam arti cukup segalanya, tidak berlebihan, sehingga dia bisa membandingkan dan berpikir kalau lihat orang sebelah, oh seperti ini, saya sudah seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu bentuk bagaimana kita mencoba untuk memberikan edukasi terhadap anak kita agar tidak terlalu menuntut apa yang dia inginkan. Baik, Bapak. Ini kebahagiaan tersendiri bagi orang tua yang mampu mendidik anaknya seperti itu. Iya, sulit Bapak ya kalau untuk zaman sekarang ini loh Bapak ya. Sekarang itu. Iya. Tapi kalau untuk misalkan memotivasi gitu ya, ingin misalkan memotivasi melihat suatu tayangan atau misalnya melihat temannya misalkan untuk berprestasi, itu boleh ya, memacu semangat itu boleh Bapak ya? Boleh, itu justru memberikan motivasi. Kita sebagai orang tua memberikan motivator terhadap anak itu untuk berprestasi yang lebih tinggi dari yang sudah ada seperti temannya itu. Ini satu juga merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kita. Jadi mampu mendidik anak kita, oh ternyata mereka juga berpikir seperti apa yang kita inginkan. Itu. Begitu Bapak ya. Bapak Andi bisa menambahkan? Iya, memang keinginan si anak itu banyak sekali macamnya, Mbak. Jadi kita sebagai orang tua itu harus bisa mengarahkan. Seperti yang disampaikan Pak Jayusman tadi, bahwa edukasi sejak dini itu sangat diperlukan. Jadi kesadaran dari orang tua untuk mendidik anaknya menjadi lebih baik, bahwa kebahagiaan itu tidak harus apa yang diinginkan anak itu dipenuhi, tetapi diarahkan. Jadi si anak itu akan belajar dengan sendirinya dengan apa yang kita sampaikan, bahwa itulah hidup, itulah yang harus kita lakukan untuk saat ini, seperti itu. Jadi apa yang ada harus kita syukuri. Sehat pun itu adalah sebuah kebahagiaan. Karena kalau tidak sehat maka orang itu tidak akan bahagia, tidak akan tentram hidupnya, akan selalu berpikir kemana harus berobat kalau misalkan sakit gitu, kemana harus berapa uang yang harus dikeluarkan. Tetapi kalau sehat dia akan bahagia sekali, karena itu kebahagiaan yang tiada ukurannya, mahal Bapak ya, sehat harganya, itu ya, gitu betul-betul sekali. Tapi juga ada Bapak kata-kata begitu ya, kebahagiaan itu adalah uang begitu. Ada Bapak kata-kata seperti itu. Jadi uang itu memang bukan segalanya begitu katanya ya, tapi segalanya itu harus ada uang. Nah itu apa betul Bapak seperti itu, konsep atau pemikiran seperti itu? Ya memang ada pemikiran seperti itu, tapi kita sebagai warga Sabta Dharma itu rasa syukur itu yang paling penting. Jadi apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan dari Allah yang Maha Kuasa dan atas usaha kita, itu yang menjadi rasa syukur kita. Jadi tidak istilahnya dalam bahasa Jawa itu urip sak madya kemawon. Jadi hidup itu sederhana, apa adanya, tidak terlalu mulu-mulu ingin ini ingin itu. Kalau melihat orang di atas, mereka punya TV, punya kulkas, punya mobil dan sebagainya, kita kok nggak punya. Itu kita kadang-kadang mengeluh kepada Tuhan. Kita kadang-kadang protes, nah ini adalah orang yang salah, ini orang yang keliru. Kita diberi hidup itu sudah matur nuwun, terima kasih sekali. Kita oksigen itu tidak bayar,
gratis. Ya, kalau kita istilahnya pakai nominal begitu kan berapa berapa juta dan kita hutang kepada Yang Maha Kuasa. Nah, ini rasa syukur kita harus kita lanjutkan kepada Yang Maha Kuasa. Setiap doa, setiap sujud itu saya menambah 1 kali sujud untuk mengatakan ucapan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Itu tiap hari. Itu kita akan terbimbing menjadi orang yang sederhana, tidak terlalu menginginkan yang berlebihan. Ini rasa syukur. Kita bahagia sekali. Begitu Bapak ya, kalau seandainya kita bisa menerapkan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini gitu, maka kedamaian, kesejahteraan itu akan selalu ada dalam hati kita. Begitu Bapak ya. Ada kedamaian. Semoga itu terwujud Bapak ya. Ya, mudah-mudahan harus ada laku. Iya. Bapak, kemudian apakah kebahagiaan itu tergantung pada diri kita sendiri, tidak tergantung pada orang lain? Jadi kebahagiaan itu diri kita yang menciptakan, bukan orang lain yang membuat kita bahagia. Betulkah seperti itu Bapak? Bisa juga seperti itu. Tapi yang utama adalah dari diri kita sendiri. Kita berusaha, walaupun kita sendiri harus ada pertolongan dari orang lain. Gak mungkin kita mandiri secara pribadi langsung, secara diri sendiri itu gak mungkin. Mesti harus ada pertolongan dari orang lain. Nah, kebahagiaan ini boleh dikatakan akan semu ketika tidak ada pendamping. Jadi apa yang kita inginkan, kita harapkan, yang kita tuju itu tidak akan berhasil manakala tidak ada pertolongan orang lain. Contoh adalah orang sakit. Kalau tidak ada dokter, tidak akan mungkin sembuh. Tidak ada dokter, tidak akan mungkin menjadi kita sehat. Itu salah satunya. Jadi kebahagiaan itu juga terhadap orang lain juga penting. Perlu juga gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi pada dasarnya kebahagiaan itu sebetulnya kita sendiri yang menciptakan atau orang lain yang menuntut kita harus, kita jeda dulu Bapak ya, karena ada yang mau lewat satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. Bersama saya Nisha Naila, Bapak Jaya Yusman dan juga Bapak Andi membahas tema yaitu meraih kebahagiaan. Ya pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan kita untuk tema kita pada malam hari ini yaitu meraih kebahagiaan. Bapak Jaya Yusman tadi sempat terpotong ya, pertanyaan saya adalah apakah yang namanya kebahagiaan itu diciptakan oleh diri kita sendiri, bukan atas dasar kita menuntut orang lain untuk membuat diri kita itu bahagia, Bapak Jasman. Jadi ada dua-duanya. Jadi kita sendiri menciptakan kita bahagia itu dari ketika kita tuh betul-betul menyadarkan diri pikiran kita, hati kita kepada Yang Maha Kuasa untuk menekung. Dan kemudian kalau kita dengan orang lain itu penting juga, artinya butuh juga kita terhadap orang lain ketika kita sakit. Dan kita butuh dokter untuk bisa menyehatkan tubuh kita, pribadi kita, badan kita. Nah, itu salah satunya. Nah, kita begitu sehat karena dokter, berarti pertolongan orang lain. Kebahagiaan kita terwujud karena pertolongan dokter tersebut. Salah satu contohnya seperti itu. Jadi dua-duanya Bapak ya, diri sendiri dan juga orang lain tentunya. Selain usaha kita sudah mentok, ternyata kita sakit secara fisik, harus ke dokter, maka tidak perlu dokter. Seperti itu. Baik, mungkin Bapak Andi juga mau menambahkan Bapak? Iya, saya setuju Mbak, bahwa kebahagiaan itu terbentuk dari dua sisi atau dua arah. Dari eksternal dari orang lain dan dari internal dari diri kita. Apabila kebahagiaan itu ditimbulkan dari orang lain tetapi diri kita menerimanya tidak baik, maka kita tidak akan bahagia. Jadi hal-hal kebaikan pun harus kita imbangi dengan kebaikan yang ada pada diri kita. Artinya keseimbangan kebahagiaan itu akan terwujud, akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi kita bahagia secara batiniah, juga akan terpancar untuk kebaikan ke orang lain. Maka kita bisa membuat orang lain bahagia ketika kita juga bisa bahagia. Nah, ini Bapak ya. Kemudian letak kebahagiaan tuh di mana Bapak? Saya harus mencari kemana ini, atau pemirsa Dhamma TV mencari kemana kebahagiaan itu? Bisa dijelaskan kepada pemirsa Dhamma TV?
Jadi kebahagiaan itu memang dari pikiran, Mbak ya, dari pikiran. Tetapi yang akan membuat bahagia itu adalah hati kita. Hati kita itu akan bahagia, tetapi pikiran kita itu akan tenang, akan ayem. Manakala hati kita atau jiwa kita itu akan bahagia. Jadi kebahagiaan itu terletak pada hati kita sendiri. Apakah perlu dicari kebahagiaan itu, Bapak? Kebahagiaan itu saya rasa ya harus dicari, Mbak. Karena kalau kita tidak bahagia, maka bagaimana hidup kita seperti itu. Tapi sebenarnya di dalam manusia lahir itu sudah ada ciri-cirinya, Mbak. Kenapa bayi setiap lahir itu menangis? Karena hidup di dunia ini akan berat sekali. Maka tidak ada satupun bayi yang lahir ke dunia itu tersenyum atau tertawa. Semua pasti nangis. Karena hidup di dunia ini akan berat sekali, akan banyak tantangan, dan kebahagiaan itu harus dicari di situ. Kebahagiaan pribadi ataupun kebahagiaan membahagiakan orang lain, utamanya kebahagiaan manakala kita sudah dekat dengan Yang Maha Kuasa. Jadi di situ akan kebahagiaan abadi akan kita terima. Kita tidak akan menuntut hal-hal yang berlebih, tidak akan menuntut hal-hal yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Karena kita sudah tentram, sudah ayem, sudah damai karena sudah merasa dekat dengan Yang Maha Kuasa. Kita bahagia di situ, Mbak. Begitu ya, Bapak ya. Kadang-kadang orang bahagia itu ketika sudah mencapai suatu tujuannya, begitu ya, maka bentuk ibadahnya itu lebih bagus. Kadang-kadang seperti itu dibandingkan dengan, mohon maaf, yang masih mencari-cari itu kadang-kadang juga bentuk ibadahnya kurang. Apakah seperti itu, Bapak? Kadang-kadang manusia itu selalu berorientasi pada keinginan. Maka kita harus tahu bagaimana mencapai kebahagiaan itu. Karena kebahagiaan itu ada indikatornya. Jadi indikator yang pertama itu adalah bagaimana kita merasa bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bersifat ikhlas. Itu yang menunjukkan bagaimana kita akan bahagia. Kalau kita itu tidak ikhlas memberikan sesuatu kepada orang lain, kita belum tentu bahagia. Tapi kalau kita tulus, ikhlas, kemudian rasa syukur itu ada di dalam sanubari kita, itu merupakan kebahagiaan tersendiri. Rasa syukur itu kebahagiaan sendiri. Bisa menolong orang lain, bisa membantu orang lain, bisa katakanlah mengentaskan kemiskinan orang lain, itu merupakan kebahagiaan tersendiri. Maka indikatornya adalah itu tadi, rasa syukur, ikhlas, tulus. Apapun keadaannya, Bapak, ya, baik itu sudah meraih kesuksesan atau belum, ini tetap juga ingat kepada Tuhan. Betul. Gitu ya, Bapak. Karena kita memang mencari itu kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang abadi itu yang kembali lagi kalau kita sudah kembali ke alam langit dengan perilaku di dunia ini yang baik. Jadi baik dalam arti baik terhadap orang lain, baik terhadap saudara kita, terhadap keluarga kita. Buatlah Tuhan itu tersenyum. Itu sulit. Kalau kita hanya religi, katakan begitu, kita hanya sembahyang aja, kita hanya semedi aja, kita hening aja, itu yang tersenyum Tuhan tidak tersenyum, dia hanya mesem. Tapi kalau kita membagi rasa kepada orang lain, kita bisa menolong orang lain, kita bisa membahagiakan orang lain, maka Tuhan itu akan tersenyum. Di sini letaknya bagaimana kebahagiaan itu bisa abadi ketika kita di dunia mampu untuk mengaplikasikan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi hubungan dengan Tuhan itu baik, kemudian hubungan dengan manusia itu juga baik, gitu ya. Ya, dari atas dan dari samping juga baik gitu. Ya, juga tuh. Apakah juga ini Bapak diagonal juga Bapak terhadap alam, gitu. Terhadap alam, lingkungan, binatang dan sebagainya itu. Kalau kita itu ibaratnya kalau dari salah satu agama yang lain tuh juga ada yang di Sabta Dharma, kita membunuh nyamuk itu juga salah. Mereka tidak salah kok. Katakanlah menggigit nyamuk, justru kita sentil atau kita caplek begitu karena dia mati. Ini kita sudah membunuh salah satu makhluk Tuhan.
Nah, itu tidak boleh. Nah, itu kalau bisa, saya pernah membaca salah satu buku, itu juga mengatakan kalau kita memetik bunga, memetik katakanlah tumbuh-tumbuhan, dengan kita mengucapkan asma Tuhan, dengan tidak, itu berbeda. Kalau kita membaca atau mengucapkan asma Tuhan dulu, kemudian kita petik, maka yang namanya daun ini layunya lama. Tapi kalau kita langsung petik, itu dia akan cepat layu. Sama dengan air, kalau kita kristalkan dan kita menyebut asma Tuhan, asma Allah, itu dia kristalnya bagus. Tapi kalau langsung kita kristalkan, dia bentuknya jelek. Ini salah satunya. Ini makhluk Tuhan, air, tumbuh-tumbuhan, binatang sama, gitu. Punya rasa juga ya? Punya rasa juga, punya nyawa juga. Baik Bapak, luar biasa sekali ya pembahasan tema kebahagiaan ini. Jadi luas Bapak ya, kebahagiaan tergantung diri pribadi begitu. Kemudian untuk kebahagiaan, nah tentunya kebahagiaan itu bisa diraih, tapi juga kebahagiaan itu bisa hilang gitu ya Bapak ya. Nah ini bagaimana tentang kebahagiaan yang hilang itu Bapak Jayusman? Kebahagiaan itu hilang manakala tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Itu kebahagiaan itu akan hilang. Artinya harapan ketika kita ingin, ya katakanlah mendapatkan gaji yang lebih dari apa yang kita harapkan, itu kebahagiaan itu hilang. Tapi apa yang menjadi ekspektasi kita, gaji kita sesuai dengan harapan kita, ekspektasi kita wujud, maka kita akan bahagia. Oleh karena itu saya katakan tadi, kebahagiaan itu tidak langgeng. Dalam Sabto Dharma sudah dikatakan, anyokro manggilingan itu, jadi roda itu akan berputar. Nah, itu manakala kita di atas, manakala kita di bawah. Dan kita tidak boleh mengeluh, karena Tuhan itu ada dalam diri kita. Nah, itu kebahagiaan itu boleh dikatakan semu kalau di dunia. Kalau di alam langgeng sudah kebahagiaan yang kekal dan abadi. Ya Bapak, kita lanjutkan lagi ke Bapak Andi ya. Bagaimana tanggapan Bapak Andi? Ya, menurut saya memang kebahagiaan itu bisa hilang. Tetapi hilangnya kebahagiaan itu jangan lantas membuat kita kecewa, membuat kita sedih. Bahwa seperti yang disampaikan tadi, kebahagiaan di dunia ini tidak ada kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan langgeng. Pasti akan berubah-ubah, pasti akan, istilahnya itu akan ada masanya. Jadi manakala masa kebahagiaan itu sudah tidak ada, maka seseorang itu harus, istilahnya itu harus prasojo, hidupnya apa adanya. Di dalam hidup apa adanya itu akan ada rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Dan pastinya setelah seseorang itu selalu bersyukur, selalu ikhlas menjalani kehidupannya, maka dia akan menemukan kebahagiaan yang lain di situ. Jadi kebahagiaan yang tadinya hilang itu tidak akan diingat-ingat lagi. Oke, ya Bapak, kita akan kembali lagi Bapak ya setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila, Bapak Jayusman dan juga Bapak Andi, membahas tema yaitu meraih kebahagiaan. Kita lanjutkan lagi pemirsa, karena ada beberapa pertanyaan terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu bagaimana cara kita untuk meraih suatu kebahagiaan itu. Ya, kita lanjutkan ke Bapak Andi ya. Bapak Andi, tadi saya sempat bertanya tentang kebahagiaan yang hilang. Nah, apa yang membuat kebahagiaan itu bisa hilang Bapak Andi? Ya, tadi sudah disampaikan bahwa kebahagiaan di dunia ini tidak ada yang abadi. Pasti akan hilang dengan sendirinya manakala seseorang itu berubah. Berubah artinya dia menjadi seorang yang tidak bersyukur pada Yang Maha Kuasa. Dia selalu menuntut ini, menuntut itu. Akhirnya kebahagiaan itu akan hilang dari dirinya. Dia tidak akan menemukan kebahagiaan lain, kebahagiaan lagi seperti yang sudah ada sebelumnya. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa membuat kebahagiaan itu hilang pada diri seseorang.
Dia kurang bersyukur, kurang ikhlas, kurang istilahnya kalau di Jawa itu nerimo ing pandum. Jadi dia tidak menuntut hal-hal yang berlebih dari apa yang seharusnya dia terima. Jadi sebenarnya manusia hidup di dunia ini rezeki itu sudah disiapkan. Jadi rezeki seseorang itu tidak akan sama. Apabila dia rezekinya satu mangkok, yaitu satu mangkok yang dia terima, dia akan bahagia di situ. Tapi si A, kenapa satu ember lebih banyak? Ya seperti itu. Dia tidak bisa menginginkan yang lebih. Dan kebahagiaan itu akan terjadi dengan sendirinya di dalam orang-orang tersebut mensyukuri apa yang dia terima, rezeki yang dia terima. Jadi sudah ada takaran sendiri. Ada takaran sendirinya. Baik, termasuk kebahagiaan itu sendiri. Iya, Pak. Setiap orang punya porsi ya, Pak. Punya porsi sendiri-sendiri. Ya, beda-beda. Iya. Saya kembali ke Bapak Jayusman, Bapak ya. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu meraih kebahagiaan. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara menemukan kebahagiaan dan apakah bahagia itu penting, Bapak, terutama untuk diri Bapak Jayusman sendiri dan orang lain. Buat saya pribadi itu kalau menemukan kebahagiaan itu wajar dan mungkin iya, tetapi kebahagiaan itu harus kita wujudkan ketika kita mempunyai perilaku sesuai dengan kodrat Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Kalau kebahagiaan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka semuanya itu akan sia-sia dan semu. Dan kebahagiaan itu memang harus diusahakan. Contoh paling konkret adalah tadi dikatakan bahwa kita punya porsi sendiri-sendiri dalam kehidupan kita, baik rezeki dan sebagainya. Cuman ini adalah kodrat, ya kan? Kita dapat satu mangkok itu adalah kodrat. Tapi bagaimana kita bisa lebih banyak lagi, artinya lebih dari yang kita terima, itu kita harus irodati. Kita usahakan. Usahanya gimana? Kita kerja lebih keras, kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi istilahnya kita boleh dikatakan boleh terima yang pandem, tapi kita bisa berusaha lebih banyak lagi. Artinya dengan sesuatu yang baik, tidak boleh dikatakan bukan barang haram, tapi secara halal begitu. Nah ini harus kita usahakan. Dan kebahagiaan itu memang mutlak harus ada di dalam pribadi kita, dalam kehidupan kita. Karena itu adalah salah satu kunci bahwa kita akan menjadi orang yang tentram di dunia ini, nanti kelak akan di alam langgeng. Yang langgeng itu nanti Bapak ya? Ya, kebahagiaan itu yang di alam langgeng. Alam abadi. Alam abadi. Surga itu yang dikatakan kaswargan langgeng. Ya, kalau di dunia bisa belum dikatakan ya. Itu masih dikatakan belum sepenuhnya bahagia. Kita masih merasa senang. Jadi senang begitu. Tapi kekal itu kalau kita sudah berada di alam langgeng, dan itu pun ada indikasinya, indikatornya. Harus perbuatan baik dengan lingkungan, baik dengan manusia, baik dengan ciptaan Tuhan, dan selalu menekung kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang penting. Itu Bapak ya. Iya, yang menjadikan kita abadi. Abadi. Luar biasa sekali. Kemudian bagaimana cara kita itu bahagia setiap hari? Ya, caranya bagaimana? Menurut pribadi saya, bahagia setiap hari itu impossible. Nah, tidak mungkin. Ya, kalau sekedar senang, ya sekedar senang ya. Kadang-kadang kita bahagia. Itu memang kita seperti menjemput matahari dari timur. Nah, seperti itu. Tapi ini tidak semuanya, kan kadang-kadang ada mendung dan sebagainya. Nah, ini menjadi indikasi kita bahwasanya manusia itu boleh berharap, tapi Tuhan yang menentukan tentang kebahagiaan, kesenangan dan sebagainya. Itu harus juga terukur. Jangan sia-sia hati kita untuk mengejar kebahagiaan dengan menghalalkan segala cara. Nah itu Bapak ya, itu kuncinya ya Bapak ya. Kuncinya itu. Bahagia setiap hari gitu. Dan jika kita apakah harus menampakkan kondisi yang ceria begitu, walaupun batin kita mungkin tidak bahagia gitu Bapak. Bisa seperti itu, supaya orang lain tidak ikut merasa sedih terhadap apa yang kita
hadapi. Artinya kita tetap ceria walaupun kita memendam satu perasaan bahwasanya saat ini saya lagi ada musibah dan sebagainya. Tetap kita bersyukur dan menghadapinya dengan baik, dengan lapang dada dan penuh dengan keceriaan. Ya. Selalu belajar ya Pak ya. Selalu belajar dan belajar. Tidak ada habisnya. Bapak Andi bisa menambahkan Bapak? Iya, saya tergelitik dari Pak, bahagia yang dibahagia-bahagiakan. Jadi bahagia semu, artinya seperti itu. Padahal jiwanya itu tidak bahagia, tapi menampakkan keluar itu bahagia seperti itu. Dan ini memang suatu trik atau siasat dari seseorang untuk membuat orang lain bahagia. Jadi manakala kita sendiri ada masalah, tetapi kita dituntut bisa membahagiakan orang lain, maka kita harus bisa mengatasi yang di dalam ini. Jadi kita bisa menampakkan kebahagiaan meskipun di dalam diri kita ataupun di dalam persoalan kita belum selesai, tapi kita dituntut harus tersenyum, harus senang, harus bergembira di hadapan orang lain supaya orang lain tersebut bisa bahagia. Dan memang kebahagiaan ini harus kita wujudkan, harus kita penuhi. Karena memang itu adalah tuntutan dari hidup kita. Jadi hidup ini harus, kalau bisa harus bahagia memang, bahagia lahir maupun batin. Kalau pura-pura bahagia tadi yang dikatakan oleh Bapak Andi, bagaimana? Apakah boleh kita menjadi manusia yang pura-pura bahagia atau menampakkan kebahagiaan hanya di luar tapi batin tidak? Kalau memang itu tuntutan tugas ataupun tuntutan pekerjaan, itu lah mau bagaimana lagi? Seperti kita menghibur, kita sebagai pelawak gitu Mbak ya, otomatis kita kan harus bisa membuat penonton bahagia. Sedangkan mungkin si pelawak tersebut di dalam rumah tangganya ada kekacauan atau ada apa, kan tidak bahagia dia. Tapi manakala dia tampil, dia harus tampil bahagia, dia harus tampil senang. Mukanya ini harus bisa dibuat sebagai bahagia. Dan itu saya rasa ya sah-sah saja karena memang pekerjaannya seperti itu. Bentuk profesionalnya seperti itu. Jadi ya memang tergantung dari konteksnya ya, tergantung dari tugas-tugasnya seperti itu. Iya, jadi tergantung situasi dan kondisi juga ya Bapak Andi. Ya. Kemudian untuk cara menikmati kebahagiaan, kadang-kadang kan begini Bapak, orang itu sudah terpenuhi segalanya gitu ya, tapi tidak bisa menikmati kebahagiaan tersebut. Ya, bisa dijelaskan kepada pemirsa Dhamma TV sekaligus closing statement dari Bapak Jayusman. Jadi kebahagiaan itu memang bisa kita raih manakala kita ini betul-betul menyadari keadaan kita yang sebenarnya, tidak semu dan mengada-ada, dan selalu melakukan pasujudan, sembah sujud kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu konteks bagaimana bahagia itu bisa kita raih. Walaupun itu katakanlah tidak setiap hari harus bahagia, tetapi ini adalah bagaimana kita menjadikan diri kita, orang lain juga bahagia karena perbuatan kita yang baik. Gitu. Itu Bapak cara menikmatinya. Dari Bapak Andi silakan Bapak. Kita sebagai manusia itu memang kebahagiaan harus kita upayakan. Jadi ada istilahnya memayu hayuning bagyo bawono, bawono lit maupun bawono gung. Jadi kita akan bisa membahagiakan orang lain apabila diri kita bahagia dulu. Dunia kecil kita harus bahagia dulu, baru kita bisa membahagiakan dunia besar atau orang lain tersebut. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk pencerahannya, terima kasih untuk wawasannya. Semoga ini bisa menginspirasi dan juga menambah wawasan pemirsa Dhamma TV yang menyaksikan program acara Manage Your Mind. Sekali lagi terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di studio Dhamma TV. Sehat selalu. Seger waras. Amin. Semoga kita bisa silaturahmi ke depannya Bapak ya. Terima kasih. Baik pemirsa Dhamma TV, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Jayusman dan juga Bapak Andi terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu meraih kebahagiaan. Semoga kita selalu berbahagia. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV selalu damai di hati. Selamat malam dan sampai jumpa.